Multiplayer di sini dan video ini kita akan bahas kisah dari Holy Knight yang akan buat otak kalian berputar-putar. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, mungkin banyak yang sudah bisa menghubungkan antara Holy Knight dengan Templar Knight yang pernah terjadi di dunia nyata ya. Tapi di video ini kita akan membahas salah satu teori super lama dan bisa kalian lihat sendiri teori ini dibuat di awal tahun 2013 oleh Om Kuar-Kuar yang anjay tua banget nggak tuh, dari tahun-tahun segitu udah suka liatin teori One Piece yang jadilah Devil No Mi kayak sekarang. Tetapi tentu saja di video ini akan saya update dengan pemikiran pribadi dan tentu saja update ke cerita One Piece terbaru. Dimana mungkin kita akan buka dengan sedikit disclaimer ya. Di teori ini saya benar-benar no sara karena diambil dari referensi fakta sejarah yang ada dan tentu saja beberapa teori konspirasi. Jadi saya minta maaf kalau mungkin ada yang tersinggung, yang dibawa santai aja lah. Ini hanyalah cerita fiktif dari One Piece saja dan hanya membahas sebuah teori. Dan seperti yang kita tahu juga, kisah-kisah seperti ini tentu saja bakal sering dijadikan referensi bagi pembuat cerita, mau di dalam manga, movie, atau bahkan novel sekalipun. Nah, mungkin kita akan sedikit cerita untuk saya nih, penyuka teori-teori konspirasi apapun dan sedikit bacaan dari novel karya Dan Brown. Di sini akan kita coba hubungkan dengan kedua hal itu yang mungkin akan menghubungkan dengan apa itu One Piece dan siapa di balik inisial D, serta pemerintahan dunia, pasukan revolusioner, dan yang lain-lainnya. Nah, oke lah, pastinya sebelum kita masuk ke video ini, pastikan kalian tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan karena ini akan menjadi teori yang cukup berat dan mind-blowing sekali, jadi siapkan kopi, jilbab benih besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana mungkin di sini kan kita mulai dengan kisah singkat dari Ksatria Templar yang didirikan di tahun 1118 lalu. Itu pun dibuat sebagai upaya perlindungan bangsa Kristen di Holy Land atau Yerusalem, di mana dahulu kalanya zaman pertengahan Eropa ada sebuah kerajaan Kristen yang dipimpin Paus di Vatikan sana. Namun pada saat itu Eropa sedang dalam masa gelapnya di mana kekayaan dimiliki oleh rakyat Muslim. Dan itulah hal yang menjadi menarik minat bangsa Eropa untuk pergi ke daerah tersebut yang hingga akhirnya dibentuklah gagasan perang salib, di mana mereka memiliki misi untuk melakukan perang suci, yaitu merebut tanah suci Yerusalem ini atau lagi-lagi Holy Land yang sama dengan Mary Joyce dari bangsa Muslim. Yang dari situ dibentuklah pejuang salib ini dengan menggunakan wajah agama dan dihiasi simbol Kristiani, yang dimana gagasan perang salib tersebut walau dilandasi oleh agama, tapi sebenarnya itu adalah hasrat keuntungan duniawi. Yang lagi-lagi bahkan dari tahun tersebut sampai sekarang, dimana menjual agama itu selalu hal yang paling crunchy karena pasti bakal banyak banget orang yang akan percaya. Dimana mungkin jika kita hubungkan dengan One Piece, poin yang cukup mirip menurut saya adalah Ksatria Templar dibentuk tahun 1118 atau mungkin bisa kita bilang itu adalah abad ke-12 dan kita pun sekarang sudah masuk ke abad 21 yang bisa dibilang sudah lewat 900 tahun yang lalu, yang bukankah sangat cocok sekali dengan Void Century juga yang terjadi sekitaran 900 sampai 800 tahun yang lalu. Yang jika kalian perhatikan juga, bendera Templar ini sangat mirip dengan bendera pemerintahan dunia, yang bahkan jika kalian perhatikan saat Imo membuka ruangan topi jerami, terdapat logo yang sangat mirip sekali dengan logo Templar tersebut. Yang sebentar-sebentar, dimana ide yang saya dapatkan adalah ruangan-ruangan yang ada di depan Imo tersebut katanya bagian dari pimpinan dari masing-masing keluarga di pada era lama ini, yang sebenarnya hal ini akan nyambung dengan nama-nama Templar siapa saja yang akan kita sebutkan beberapa saat lagi. Dimana hal ini juga sebenarnya akan berhubungan dengan cerita dari Templar tadi yang dikatakan dia mengambil secara paksa daerah kekuasaan tersebut, dimana di One Piece teori ini sangat berlangsung sejak lama sekali, dimana Ancient Kingdom yang akhirnya diturunkan oleh pihak kekuasaan dunia dan akhirnya mereka pun mengakuisisi apa yang dimiliki oleh Ancient Kingdom tersebut yang sama dengan kisah Vatikan tadi. Di mana hal lain juga yang kita dapatkan adalah jika kerajaan Vatikan pada saat itulah sang diktatornya sama seperti Imo, dan jika diperhatikan lagi ada beberapa pemimpin Ksatria Templar yang pada saat itu, dan untuk originalnya dikatakan ada 9 orang pas yang sama dengan siluet dragon di chapter 1083 lalu. Dan jika dilihat dari nama-namanya kalian bisa baca sendiri, tapi mungkin beberapa yang akan saya highlight seperti Yux the Payen, Robert
the Crown Bernard de Tromeli, yang bukankah dari nama-nama ini sangat-sangat mencurigakan sekali? Apakah juga ini asal-usul nama di yang Oda terapkan di serial One Piece? Dimana asal-usul inilah yang banyak menghubungkan kenapa klan di adalah penamaan sebuah negeri dan bukan hubungan kekerabatan asli. Toh kita lihat juga kan untuk klan di sendiri, salah satunya adalah ras raksasa. Nah mungkin dari sini banyak yang mulai bingung, lah bang kok Holy Knight di One Piece, tapi kalau lihat kisah dari Ksatria Templar yang jadi referensinya malah untuk klan di ini yang seharusnya adalah musuh dari Holy Knight. Yang menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat wajar sekali, karena yang namanya referensi kita tidak harus 100% plek-tiplek atau sama banget, tetapi akhir-akhirnya kita kembali lagi seperti dua sisi mata koin. Satu referensi dari Templar Connect ini dibikin di dua sisi, satu untuk klan D dan satunya untuk Holy Knight. Ya contohlah ibarat Blackbird dengan namanya Edward Touch dibikin 3 karakter. Untuk Kurohige, lalu juga untuk Edward Newgate, dan Touch sendiri komandan keempat langsung diambil semua oleh Oda. Dan jika kita hubungkan dengan Ancient Kingdom dan kehancurannya itu, ada hubungan apa dengan kisah Templar tadi? Tadi mana dari sedikit kisah tentang Templar yang barusan kita bahas, ada beberapa kesamaan seperti Ancient Kingdom ini, dimana ini adalah sebuah kerajaan yang berdampingan dengan pemerintahan dunia pada saat itu, tetapi karena kemungkinan Ancient Kingdom memiliki misi atau hasrat yang mengerikan dalam tanda kutip, makanya misi pemerintah dunia pada saat itu adalah untuk membungkam Ancient Kingdom, dimana sebagian dari hal ini pun sudah pernah kita ketahui dari perkataan Vegapunk di Pulau Egghead. Bahwa The Great Kingdom yang saya yakin itu adalah Ancient Kingdom dulunya adalah negeri maha kaya, maha masyhur seperti negeri Egghead ini dengan peradaban yang sangat maju. Yang akhirnya setelah dimusnahkan pun berbagai fitnah dan sejarah palsu akhirnya diciptakan untuk menutupi sebuah entitas atau eksistensi dari Ancient Kingdom tersebut. Yang jika kita baca lagi kisahnya dikatakan seperti ini. Semakin berkuasanya Ordo Ksatria Templar membuat Paus di Vatikan menjadi cukup khawatir, yang akhirnya kaum Templar pun difitnah dengan berbagai tuduhan yang ada. Alasannya juga sangat jelas sekali karena mereka iri dengan kekayaan dan kekuasaan yang sempat dimiliki oleh para ksatria Templar tersebut. Dan bahkan mereka juga memiliki semacam relik-relik suci dari kain kafan Turin, Mendilon, hingga cawan perjamuan terakhir dari Yesus, dan bahkan Ark of Covenant pun yang paling dicari dikatakan mereka memilikinya. Yang oleh karena itulah Raja Philip akhirnya menghasut Paus untuk memusnahkan mereka semua. Yang bukankah sangat berhubungan juga dengan kisah di serial One Piece ini, di mana kerajaan kuno diduga akan menghancurkan dunia dengan senjata pemusnah massal atau ancient weapon yang mereka miliki, walaupun berkali-kali dikatakan di flashback Robin bahwa senjata tersebut tidak dipergunakan untuk hal itu. Bukankah Poseidon saja kita tahu walaupun dia disebut sebagai ancient weapon, tetapi apakah ada kegunaan positifnya? Yang tentu saja ada sangat banyak sekali jika kita bisa mengontrol seeking-seeking yang sangat besar dan bisa digunakan untuk hal yang baik dan bukan untuk menjadi senjata pemusnah massal. Yang dimana fitnah besar itulah yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan orang akhirnya berperang untuk melawan Ancient Kingdom. Kita akan lanjut dikit nih untuk masalah kisahnya lagi. Dikatakan pendirian dari Ksatria Templar ini mempunyai misi terselubung seperti Dome of Rock yang memiliki relik suci yang saat itu dikuasai oleh rakyat muslim. Di mana para founding father berniat memiliki relik tersebut yang dikatakan memiliki kekuatan yang bakal setara dengan Tuhan atau God. Misalnya untuk contoh, Ark of Covenant tadi yang kita katakan, jika kita memilikinya dan membawanya saat berperang, seakan-akan para malaikat akan membantu melawan musuh dan kita menjadi tidak terkalahkan. Lalu juga ada Holy Grail atau cawan suci. Katanya kalau meminum air tersebut, kita akan panjang umur dan bahkan abadi. Nah jika lagi-lagi kita hubungkan dengan serial One Piece, mulai dari Holy Grail tadi yang abadi dan sebagainya, bukankah sangat pas sekali jika kita melihat sosok seperti Gorosei yang seakan-akan tidak menua atau bahkan imut sekalipun yang dikatakan sudah hidup sejak 5th century. Yang karena One Piece itu tidak masuk akal, tetapi akal bisa masuk, maka semua konteks magic, goib pasti selalu ada hubungan dengan, ya benar, tentu saja di Filnomi. Nah terkait Ark of Covenant ini, apakah ada di tangan pemerintah dunia sama seperti Holy Grail yang membuat mereka dapat immortal? Dimana menurut saya rasanya untuk hal itu tidak mereka miliki, karena ingat perkataan Roger kepada Shirohige yang dia katakan di ujung kematiannya.
Sejak dulu diwariskan turun-temurun dan ketika di masa depan orang yang akan memikul sejarah ratusan tahun tersebut itu muncul, kalian orang-orang dari pemerintah dunia bukankah takut akan hal itu? Tetapi saat harta karun tersebut ditemukan, maka dunia akan benar-benar terjungkir balikan. Jadi apakah Ark of Covenant ini akan ada hubungan dengan One Piece? Dan sebelum kita masuk ke bahasan tentang One Piece, kita juga perlu tahu timeline yang terjadi di dunia One Piece ini, yang dimana setelah pemerintahan dunia terbentuk 800 tahun yang lalu, bisa dibilang nama-nama dari klan D benar-benar tersembunyi, dimana mungkin baru akhir-akhir ini saja mulai terekspos, yang bahkan di Cash Roger saja namanya diubah menjadi Gold Roger kan? Bahkan kita juga tahu ketika kemunculan Luffy sebagai Yonko yang baru, di situ pun Gorosei meminta untuk nama D-nya dihapuskan oleh mereka. Jadi dari sini cukup clear sekali jika klan D benar-benar sangat disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Dan jika kita kembali ke kisah Templar tadi juga dikatakan di abad ke-13 sebelum terjadinya genosida dan penangkapan besar-besaran untuk para ksatria Templar, akhirnya bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilangan pun digunakan untuk armada kapal laut. Hal ini karena para ksatria Templar percaya bahwa kebangkitan jiwa mereka untuk ikut bertempur dapat abadi dengan diwakili oleh lambang tengkorak tersebut. Dimana pada saat itu orang Perancis menyebutnya sebagai Jolly Roger karena lambang bendera memiliki latar belakang berwarna merah, dimana Jolly Roger itu diartikan merah yang cantik, dan orang Inggris memplesetkannya menjadi Jolly Roger. Dan setelah Ksatria Templar dibubarkan, yang awalnya latar bendera merah itu diubah menjadi warna hitam, itu pun untuk mengingat pembantaian yang terjadi. Dimana akhirnya para Templar ini pun terpisah dua dan membentuk sebuah secret society di tiap pengasingan yang ada. Dan salah satu secret society yang sangat terkenal terbentuk adalah Freemason dengan gerakan mereka yang disebut sebagai Illuminati. Dimana misi Freemason adalah untuk membuat New World Order dengan mengubah tatanan dunia baru. Nah, coba kita hubungkan dengan serial One Piece karena lagi-lagi ini akan sangat-sangat mind-blowing sekali. Jadi pastikan lagi-lagi kencangkan sabuk pengaman kalian. Di mana Secret Society ini menurut saya adalah pasukan revolusi yang dibentuk tentu saja oleh Dragon, di mana cara kerja mereka pun sangat mirip sekali, yaitu bergerak secara diam-diam yang membuat mereka sangat sulit dilacak oleh pemerintahan dunia. Di mana poin menarik lain, coba lihat logo dari Freemason ini dan bandingkan dengan tato dari Dragon yang rasanya nggak mungkin kan kalau ini adalah sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan. Dimana pasukan revolusi sendiri memang didasari oleh tindakan yang semena-mena dilakukan oleh pemerintahan dunia, persis seperti kisah Templar tadi kepada raja mereka. Dimana perbudakan pun akhirnya merajalela, seperti perbudakan Prancis juga yang kita tahu di dunia nyata. Dan ada juga yang pernah ngomong nih, bang, kayaknya kalau kisah One Piece ini mungkin akan berhubungan dengan revolusi Prancis yang kita ketahui juga. Yang sejujurnya who knows banget sih, tetapi coba kita ingat 3 hal yang muncul dari kata-kata Roger dengan background, yaitu kemunculan dari Monkey the Dragon di chapter 100 yang sangat legenda ini. Pertama adalah Inherited Will, lalu A Man's Dream, dan The Flow of Time. Bisa diartikan untuk ketiga hal ini, di mana Inherited Will adalah hasrat yang diwariskan, yang berarti dari generasi ke generasi lainnya, atau mungkin bisa disebut sebagai fraternity. Lalu juga untuk impian manusia adalah untuk dapat hidup bebas, dan itu bisa disebut sebagai liberty, dan aliran waktu di mana semua manusia memiliki waktu yang sama, dan itu adalah equality. Ya benar, fraternity, liberty, dan equality adalah semboyan dari revolusi di Prancis lalu. Nah, serta terkait One Piece sendiri yang menjadi judul dari cerita ini, dan setelah baca-baca teori lama Om Kuar dan cari-cari di Google ini, tulisan One Piece sangat mirip dengan bentukan yang disebut sebagai Trias Goddess Wicca, di mana ini bagian dari ritual kaum pagan, yaitu nenek moyangnya Freemason dahulu dalam menyembah dewa di 3 oknum, di mana terlihat jelas bentukan tersebut diambil dari bentukan bulan, yaitu bulan sabit, bulan purnama, dan bulan surut. Yang dari sini saja mungkin kalian sudah ada hubungan langsung nih dengan Wano Kuni dan Lunarian juga kan? Yang perlu diingat, ini adalah teori di tahun 2013 yang bahkan kita belum sampai ke kedua akt tersebut. Dan bentukan Trias tadi jika dilihat dari huruf-hurufnya seakan-akan membentuk huruf D, O, dan C. D untuk Klandi, O yang mungkin sebagai pemersatunya lah seperti Yin and Yang, dan C adalah Celestial Dragon aka Tenryubito.
Apakah kalian sudah mulai pusing dengan semua ini? Ya, sama karena saya juga seperti itu. Ini benar-benar bikin otak muter-muter banget, anjir, parah banget. Tapi satu hal menarik juga yang saya dapatkan terkait itu semua adalah di mana nama karakter utama kita yaitu Luffy itu adalah kependekan dari Luciferian atau Lucifer. Yang bahkan nama lain Luffy di Dressrosa pun dipanggil sebagai Lucy juga kan? Dimana apa kalian sadar arti Lucifer ini di luar konotasi negatif ya, dia adalah sebagai pembawa cahaya, yang apakah Luffy juga sebagai pembawa cahaya yang akan menerangi gelapnya dunia One Piece. Yang tentu saja untuk hal ini pun sudah sering kita bahas, di mana definisi pembawa cahaya setelah gelapnya dunia adalah dawn atau fajar, yang lagi-lagi jika kita kembali ke julukan Lucifer tersebut itu adalah sebutan dari The Fallen Angel atau malaikat yang kehilangan sayapnya dan ada hubungan pastinya dengan ras Lunarian. Makanya dari dulu saya pernah buat teori juga, apakah jangan-jangan jika Luffy ini adalah seorang Lunarian yang terselubung, mengingat berkali-kali dia menutup mata kiri yang seakan-akan jika dia bukanlah manusia asli. Dimana teorinya juga bisa kita hubungkan dengan teori Half Moon, yang notabene Half Moon sendiri atau setengah bulan adalah nama I. Yang lagi-lagi udah makin pusing belum kalian dengan semua ini? Karena saya aja yang bikin teorinya bener-bener pusing dan akhirnya mind blowing sendiri karena kok ternyata bisa senyambung ini. Nah, mungkin kita akan hubungkan dengan beberapa trivia sedikit nih di penghujung video, dimana karakter-karakter dengan tema Christianity di One Piece ini sebenarnya ada beberapa, tapi mungkin yang akan saya bahas pertama adalah Kuma dengan Bible-nya, yang akhirnya satu karakter ini sangat-sangat misterius sampai sekarang dengan flashback yang pastinya menurut saya akan sangat penting. Lalu juga ada Mihawk dengan kalung salib yang itu adalah pisau kecilnya, yang lagi-lagi karakter Mihawk juga sama-sama misterius, yang bahkan matanya juga sangat aneh sekali. Yang jika kalian perhatikan, pedang Yorunya ini sangat persis dengan tahta kosong di Marijoy sana. Dan yang terakhir adalah Lunarian atau King dengan nama Arber yang identik dengan nama Christianity dan The Fallen Angel yang tadi kita bahas, yang kira-kira semua hal ini kemungkinan akan bermuara ke satu poin gak sih? Ya, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yang jadi oke lah gitu aja. Dari super ngalor ngidul kemana-mana sampai Freemason, Holy Knight, Illuminati di bawah semuanya. Yang semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau kalian juga suka dengan teori-teori seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Devil Know Me. Nah, gue Devil Know Me pamit and I'll see you guys next time. Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau meningkatkan status wibu kalian, karena seperti namanya, Buah Iblis adalah sebuah impian, dan impian kami juga untuk membuat wibu memiliki status sosial yang lebih tinggi juga di society. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pemesanan, kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga, bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Daily Merchandise, fit everywhere.